Penguasa kuil surgawi, bab 401. Namun saat ini, ketika Yin Chaoge selesai mengatakan bahwa lu masih hidup, titik merah di layar berhenti berkedip. Waktu berlalu dengan lambat, 10 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit penuh berlalu. Di laboratorium gudang, ada keheningan, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh karena warna merah di layar. Klik, tidak lagi berkedip. Tidak ada peningkatan lagi. Tidak ada lagi. Air mata Yin Chaoge jatuh. Tubuh Xiao Tians bergetar hebat. Apa maksudnya? Apakah Tianyi dan yang lainnya benar-benar mati? Apakah semuanya mati? Gao Xiaoying berlutut di tanah dengan keras, kepalanya membentur tanah dengan dalam. Gao Xiaoying membuka mulutnya, dan semburan raungan diam yang sangat tertahan keluar dari tenggorokannya. Xiao Tians memejamkan mata kesakitan. Tianyi, tubuh Gao Xiaoying gemetar hebat saat dia berlutut di tanah, menangis dengan memilukan. Hampir pingsan, Gao Weiwei, Qianyan dan yang lainnya dengan cepat membantu Gao Xiaoying berdiri, yang hampir tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Tetapi ketika Gao Xiaoying bangun, semua orang menduga dia sudah menangis. Tianyi, katakan padaku, kamu masih hidup. Katakan padaku. Gao Xiaoying tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan berteriak ke layar di depan Yin Chaoge. Dan pada saat ini Kaisar sebenarnya di domain Tao, di pemakaman pedang patah tempat pembantaian Kaisar berada, naga pedang besar masih berputar di sekitar pembantaian Kaisar. Dari waktu ke waktu, Stegosaurus masih melahap beberapa binatang Tao yang berlari mendekat, dan kemudian mengubahnya menjadi aliran energi yang sangat murni, yang dicerna ke dalam perutnya. Tetapi pada saat ini, Kaisar pembantaian, yang sedang duduk di singgasana besar, mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan gelombang fluktuasi yang datang dari dunia nyata. Berhenti. Kaisar pembantaian mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah naga pedang besar itu, dan segera naga pedang besar itu berhenti di depan Kaisar pembunuh dan berhenti di langit di atasnya. Kemudian Kaisar pembantaian mengerutkan kening dan melihat ke perut Stegosaurus. Pada saat ini, ada lebih dari 100 kelompok cahaya di sana, bergelombang dan berkedip-kedip. Kaisar pembantaian melambaikan tangannya lagi, dan segera puluhan ribu pedang patah di luar lebih dari 100 kelompok cahaya menghilang. Pada saat ini, diafragma tak kasat mata di luar lebih dari 100 kelompok cahaya juga dihilangkan oleh Kaisar pembunuh. Sesaat setelah Kaisar pembantaian melepas diafragma, jejak kesedihan tiba-tiba keluar dari kelompok cahaya energi terbesar di dalam, dan setetes air mata jatuh di luar kelompok cahaya. Ini adalah apa? Berlatih di bawah Stegosaurus menatap kosong pada setetes air mata panas yang menetes di lengannya. Seluruh tubuhnya sangat terkejut. Di laboratorium Yin Chaoge, Gao Xiaoying masih berteriak sekuat tenaga. Tubuh Yin Chaoge juga gemetar, dan dia memejamkan mata karena kesakitan yang luar biasa. Mungkin jika gelombang pembunuhan tidak kembali, maka dia akan sama sedih dan putus asa seperti Gao Xiaoying. Saat berikutnya, Yin Chaoge berbalik dan ingin menghibur Gao Xiaoying. Gao Xiaoying, yang menangis, tiba-tiba membeku. Xiaoying, maaf, kamu, ada apa denganmu? Yin Chaoge bertanya pada Gao Xiaoying dengan sangat cemas. Keheningan Gao Xiaoying yang tiba-tiba segera menarik perhatian semua orang di laboratorium. Semua orang takut terjadi sesuatu pada Gao Xiaoying yang terlalu sedih. Kakak masih di sini, Xiaoying, kamu, jangan menakutiku, tunggu, kamu harus bertahan. Gao Weiwei juga dengan cepat berbicara untuk menghibur Gao Xiaoying, karena takut sesuatu akan terjadi pada Gao Xiaoying. Tapi saat berikutnya, Gao Xiaoying tiba-tiba mengulurkan tangan dan memberi isyarat diam. Dengar. Dengar, apakah instrumennya berbunyi bip lagi? Apakah gelombang Tianyi kembali? Dengar, kamu dengar, kata Gao Xiaoying sambil wajah pucat saat ini. Xiao Tians masih memejamkan mata, dan Gao Weiwei serta yang lainnya tidak mempercayainya. Sudah 10 menit, dan jika ada fluktuasi, seharusnya itu sudah terjadi sejak lama. Menurut pendapat mereka, Gao Xiaoying, yang terlalu sedih, seharusnya berhalusinasi. Xiaoying, kamu harus istirahat yang cukup. Tidur siang saja dan kamu akan baik-baik saja. Kakakku masih di sini, dan orang tuaku juga di sini. Kamu, Gao Wei terus menghibur Gao Xiaoying dengan tak tertahankan. Tetapi pada saat ini, Gao Xiaoying tampak gila, dan tiba-tiba berteriak kepada semua orang, diam. Itu benar, diam. Gao Xiaoying berteriak sekuat tenaga, suaranya sangat serak, dan dia berteriak seperti orang gila. Pada saat ini, Xiao Tians dan Dao Chen membuka mata mereka dan hendak melangkah maju untuk menjatuhkan Gao Xiaoying dan mengirimnya untuk dirawat. Tiba-tiba, Xiao Tians dan Dao Chen tercengang pada saat yang bersamaan. Diam, Xiao Tians tiba-tiba berteriak. Baru setelah Xiao Tians juga berteriak, semua orang yang hadir terdiam saat ini.
Hanya saja semua orang masih belum mempercayainya. Gao Xiaoying yang gila dan acak-acakan berdiri di depan orang banyak. Menunggu dengan tenang, semua orang menjadi diam saat ini. Tapi mereka tidak mendengar suara instrumen itu. Dan setelah lebih dari 10 detik, semua orang akan terus membujuk Gao Xiaoying. Suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Semua orang tercengang sejenak. Mereka yang ingin berbicara langsung tercengang. Tanpa menunggu siapapun bereaksi, bunyi bip instrumen terdengar semakin cepat, semakin keras. Pada saat ini, mulut semua orang terbuka sepenuhnya. Yin Chaoge, yang wajahnya penuh air mata, langsung berbalik, dan kemudian dia terkejut melihat satu demi satu titik merah mulai muncul di instrumen dan berkedip. 1, 2, 10, puluhan, ratusan, Tian 124 hidup, Tian 123 hidup, Tian 122, hidup, masih hidup, ya Tuhan, 25. Hidup, ya Tuhan. Yin Chaoge benar-benar bersemangat, dan sangat terkejut dengan keajaiban di depannya. Dia terus menyebut nama satu demi satu dengan penuh kegembiraan, dan segera dia datang ke Tianjiu, Tianqi, Tianxi, Tianer. Ketika saat terakhir akan tiba, semua orang di laboratorium aku menahan napas dan menunggu dengan sangat gugup. Akhirnya, 3 detik kemudian, lampu merah besar terakhir menyala dan berkedip berulang kali. Yin Chaoge menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan keras dengan penuh semangat Tianyi. Hidup. Setelah mendengar kata-kata ini, Gao Xiaoying akhirnya kehilangan akal sehatnya terus, dia langsung jatuh ke tanah. Tapi pada saat ini, hatinya akhirnya rileks. Pada saat yang sama, di domain Dao Kaisar sejati, ke arah di mana Kaisar Pembantaian berada, kelompok cahaya menghilang satu persatu. Di dalam, tubuh lebih dari 100 penjaga kuil surgawi terungkap. Meskipun sebagian besar dari mereka sudah bobrok, terutama Tianyi, separuh dari tubuh mereka hampir habis, namun mereka masih memiliki nafas kehidupan pada saat ini. Xiao Ying, air mata panas mengalir dari sudut mata Tianyi, padahal ia masih terluka parah dan koma. Namun bibirnya masih berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan suara seperti itu. Pada saat ini, bos, berdiri di bawah Stegosaurus dengan mulut terbuka, memandang Tianyi dan yang lainnya dengan kaget. Mereka semua adalah saudaranya juga. Ada lebih dari 100 penjaga pribadi kuil surgawi. Lebih dari 100 penjaga kuil surgawi. Pada saat ini, sebuah pemandangan epik muncul, dan seluruh orang sangat terkejut. Dia melihat pemandangan ini di udara, dan air mata panas mengalir di wajahnya. Tianyi, yang tubuhnya rusak parah dan sedang diperbaiki dengan energi murni, dan para prajurit bangsawan yang mereka pikir telah menghancurkan diri sendiri di hadapan kuil surga, meskipun tubuh mereka semuanya sangat rusak saat ini, tidak ada satupun yang utuh, tapi mereka semua masih hidup. Hal yang paling menyedihkan di sini adalah Tianyi, separuh tubuh Tianyi hampir tidak memiliki daging dan darah, dan tulang putihnya terlihat, tetapi saat ini bibir Tianyi membuka dan menutup. Kaisar Pembantaian berdiri dari singgasana dengan ekspresi serius, dan mengendalikan energi agar mengalir lebih cepat ke tubuh Tianyi dan prajurit kuil surgawi lainnya. Saat menyembuhkan Tianyi dan yang lainnya, Kaisar Pembunuh berkata kepada Lu di bawah, selama saya di sini, tentu saja mereka tidak akan mati. Hanya saja kuil surgawi Anda terlalu lemah. Kami pernah gagal saat itu, jadi Anda. Bahkan jika itu tidak cukup untuk mencapai level kami, kamu harus terus menjadi lebih kuat. Ini adalah misi kuil Tianshan, kata Kaisar Pembunuh dengan nada serius. Memang benar bahwa kuil surgawi saat ini tidak lemah di dunia nyata, dan bahkan dapat dibandingkan dengan Departemen Perang tingkat atas. Namun di mata Emperor Slayer, itu masih jauh dari cukup. Anda harus tahu bahwa kuil surgawi tempat Kaisar Pembunuh dan yang lainnya berada telah menekan keberadaan dinasti Kekaisaran Barat. Di manakah kuil Tianshan generasi kedua saat ini? Perjalanan masih panjang. Lu mengertakkan giginya dengan keras, memegang gagang pedangnya erat-erat, menyerbu ke dalam puluhan ribu formasi pedang, dan memulai latihan dan pertempuran yang lebih gila lagi. Tidak cukup, ayo lagi, teriak Lu dengan mata merah dan sekuat tenaga. Ya, tidak cukup, orang kuat seperti Kaisar Pembantaian, yang hampir sekuat Raja Manusia bahkan setelah kematian, semuanya mati. Keberadaan kuil surgawi untuk menekan dinasti kekaisaran selama satu generasi telah lenyap dalam sungai panjang sejarah. Maka Lu memiliki alasan mutlak untuk percaya bahwa musuh yang akan mereka dan Xiao Tians hadapi di masa depan benar-benar tidak terbayangkan. Kali ini, tempat mereka bertarung kebetulan berada di atas domain Kaisar Sejati. Kebetulan di dalam domain Kaisar Sejati, masih ada sisa pemikiran untuk membunuh Kaisar. Bagaimana jika kedua hal ini tidak terjadi secara kebetulan? Jadi berapa banyak prajurit kuil surgawi yang akan mati kali ini? Akibat dari asumsi tersebut sungguh tidak terbayangkan saat ini. Oleh karena itu, jika dia ingin menjadi lebih kuat,
dia harus mencapai level membunuh kaisar dalam waktu sesingkat mungkin. Kaisar pembantaian melirik ke arah Lu yang panik, mengangguk dan berkata, "Oke, sesuai keinginanmu." Kemudian kaisar pembantaian berteriak pelan, dan tiba-tiba ada 5 binatang Dao di puncak alam kematian di kejauhan, dan dia menangkap mereka. Dilemparkan ke lapangan percobaan pembunuhan. Kaisar pembantaian berkata kepada 5 binatang Dao di tingkat kematian, "Bunuh dia, dan aku akan melepaskanmu, jika tidak, mati." Peran 5 binatang Dao yang ditangkap oleh kaisar pembantaian kurang lebih sama. Beberapa makhluk bijak, setelah mendengar kata-kata kaisar pembunuh pada saat ini, tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas menuju kaisar pembunuh dengan mata merah. Kematian yang nyata dan keputusasaan yang nyata dapat membentuk orang-orang yang paling kuat. Jika kamu tidak dapat bertahan, aku akan mengambil tindakan. Tapi jangan selalu memintaku untuk menyelamatkanmu. Kaisar pembunuh berkata kepada Lu. Tidak perlu. Lu meraung, tidak lagi mengelak, dan mengambil inisiatif untuk menyerang 5 binatang Dao. Sekarang dia juga memiliki kekuatan tempur alam kematian tahap menengah dan akhir. Meskipun binatang Dao itu kuat, ia tidak memiliki banyak kebijaksanaan, dan yang paling banyak adalah naluri. Dia memulai perang. Dia ingin membuat perubahan tajam. Dengan pemikiran yang tersisa untuk membunuh kaisar, dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah peluang terbesar dalam hidupnya. Kaisar pembunuh akhirnya menatap Lu lagi, lalu menatap Tianyi dan yang lainnya yang melayang di udara. Kaisar pembantaian bergumam di dalam hatinya, dia juga dipanggil Lu, dan mereka juga memiliki An, Zan, dan Mi. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? 4 bersaudara dari generasi kita di kuil surgawi, mereka sebenarnya memiliki nama yang sama dengan kita. Saudaraku, aku disegel di sini, jadi di mana kalian bertiga? Setelah kaisar pembantaian bergumam di dalam hatinya, dia menarik kembali pikirannya dan terus memperbaiki tubuh Tianyi dan yang lainnya dengan cepat. Ini adalah alam kaisar sejati, atau kuburan, yang telah tertutup debu selama 2000 tahun. Energi di sini tidak terbayangkan. Ini adalah cadangan yang ditinggalkan oleh para penjaga aturan, cadangan yang ditinggalkan untuk pembukaan dinasti kekaisaran di generasi mendatang. Oleh karena itu, dengan energi yang ada di sini, tidak sulit untuk memperbaiki Tianyi dan lainnya. Dan dengan kaisar pembunuh di sini, setelah Tianyi dan yang lainnya bangun dan berlatih di sini selama jangka waktu tertentu, kemajuan mereka akan lebih cepat. Bagaimanapun, waktu pembukaan alam kaisar sejati di luar telah ditunda menjadi 9 hari kemudian, jadi Tianyi dan yang lainnya akan memiliki 9 hari lebih banyak untuk berlatih daripada yang lain. Ya, untungnya, kaisar pembantaian bergegas ke penghalang lemah dari domain kaisar sejati sebelum Tianyi dan pengawal pribadi lainnya meledakkan diri untuk menghentikan musuh. Dia mengambil tindakan dan secara paksa menyelamatkan Tianyi dan yang lainnya, dan baginya, memalsukan momentum ledakan semudah menggerakkan jari-jarinya. Saat ini, Tianyi dan yang lainnya masih melayang tak sadarkan diri di udara. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Setiap orang memiliki tulang yang terlihat di tubuhnya. Kakak telah mengenali generasi penguasa kuil surgawi ini, dan Anda bukanlah pengawal pribadi. Nama Anda adalah pengawal istana. Pengawal istana penguasa kuil surgawi. Pengawal istana kuil surgawi. Anda memenuhi syarat. Kaisar pembunuh kembali bergumam. Dalam sekejap, sebagian besar energi di domain Dao Kaisar sejati berkumpul menuju Tianyi dan lainnya. Beberapa energi putih susu juga terbang keluar dari beberapa tulang di tanah, dan terus berintegrasi ke dalam tubuh Tianyi dan lainnya. Secara bertahap, tubuh Tianyi dan tentara kuil surga lainnya yang rusak diperbaiki dan diperbaiki lagi dan lagi. Sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terlebih lagi, tubuh baru ini lebih kuat dari sebelumnya, dan tulang serta dagingnya juga lebih berat, 10 kali lebih berat dari sebelumnya. Lambat laun, sosok kaisar pembantaian yang sudah ilusi menjadi semakin ilusi, sementara tubuh Tianyi dan yang lainnya menjadi semakin tirani. Setelah lebih dari 10 menit, tubuh Tianyi dan yang lainnya telah diperbaiki sepenuhnya. Kaisar pembunuh yang ilusi berteriak kepada Tianyi dan yang lainnya, "Bangun!" Terdengar suara mendengung. Para prajurit kuil Tianshan di udara yang mengira mereka sudah mati sejak lama, pada saat ini, diikuti oleh raungan kaisar pembantaian, semua orang membuka mata mereka. Akhirnya Tianyi pun membuka matanya. Tapi ketika mereka semua membuka mata, mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dengan sangat tidak percaya. Karena dalam pikiran mereka, mereka sudah lama mati. Dan tempat mereka berada sekarang, meskipun tidak terlihat seperti tempat lain di dunia, mereka tidak dapat melihat bumi dengan jelas, dan sekeliling mereka dipenuhi arus udara abu-abu. Namun mereka masih sangat terkejut. "Aku masih hidup." Mata Tianyi berkaca-kaca, dan dia bergumam sambil menatap kosong ke tangan, kaki, dan tubuhnya yang tidak hanya utuh, tetapi lebih kuat. Pada saat yang sama, di tempat lain di domain kaisar sejati,
Kaisar Hitam Xing Lao dan yang lainnya juga tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Tianyi dan yang lainnya. Di arah itu, mereka merasakan aura Tianyi dan lainnya. Untuk sesaat, Heidi dan yang lainnya terkejut, tapi kemudian mereka menjadi bersemangat. Penilaian mereka benar, Kaisar Pembunuh memang telah mengambil tindakan sebelumnya, dan Kaisar Pembunuh telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan Tianyi dan yang lainnya. Bunuh, terus tingkatkan dan terobosan, kali ini cukup untuk kuil surga. Lain kali, kita pasti tidak akan seberuntung itu. Sebagai wakil penguasa pertama kuil surga, Kaisar Hitam memberi perintah secara langsung. Segera, Heidi, Tuan Xing, An, Zhan, Mi dan yang lainnya bergerak menuju domain Kaisar Sejati Dao lebih jauh, melawan binatang Dao, melahap energi, dan kemudian meningkatkan diri mereka sebelum bertarung lagi. Cobalah menunggu hingga alam Kaisar Sejati terbuka dan mereka menjadi lebih kuat untuk bergabung dengan Xiao Tians. Ini adalah keyakinan di hati Kaisar Hitam dan lainnya. Mereka tidak akan pernah membiarkan kejadian putus asa dan tragis kemarin terulang kembali. Demikian pula, Tianyi dan orang lain yang terbangun pada saat ini melihat Zhou bertarung dalam pertempuran berdarah dengan 5 binatang Dao dalam deretan puluhan ribu pedang di bawah. Dan Kaisar Pembunuh berdiri di atas gunung pedang di kejauhan di depan mereka. Tianyi dan yang lainnya tidak bodoh, jadi mereka langsung tahu bahwa seseorang telah menyelamatkan mereka. Dan pada saat ini, suara Lu datang dari bawah, Kaisar Lu lah yang menyelamatkan semua orang. Tianyi, Anda akan sepenuhnya mengikuti pengaturan Kaisar Lu. Kaisar Senior Su adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi dari kuil surgawi. Kemudian semua penjaga dari kuil Tianyi segera membungkuk kepada Kaisar Pembantaian dan berkata, "Penjaga dari kuil surga, terima kasih, Senior." Kaisar Pembantaian melambaikan tangannya, menatap tajam ke arah Tianyi dan yang lainnya dan berkata, "Tubuh milikmu telah diubah, dan esensi tubuh 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi Anda masih terlalu lemah. Ingat, Anda adalah penjaga kekaisaran penguasa kuil surgawi. Dalam 9 hari, setiap orang harus mencapai yang ke-9 tingkat kaisar." Kaisar Pembunuh berhenti dan melanjutkan, "Jangan mengambil jalan biasa menuju promosi. Mulai sekarang, kalian para penjaga kaisar akan mengambil jalan kaisar yang sebenarnya. Itu akan menjadi 10 kali lebih sulit, 100 kali lebih banyak. Bukan tidak mungkin untuk pergi langsung ke jalan kaisar daripada mengambil jalan kaisar sejati. Dan beberapa peraturan telah dilonggarkan. Jadi, sekarang, mari kita mencobanya. Kalian semua pernah mati sebelumnya, dan tubuh kalian telah dibentuk kembali. Sekarang kalian semua berada di puncak level kaisar warisan yang kuberikan padamu dan ikuti jalan membunuh kaisar. Ada 99 tingkat, 9 tingkat transformasi. Ketika Anda mencapai tingkat ke-9, itu sebanding dengan tingkat ke-9 kaisar yang normal tingkat ke-18, kekuatan tempur kaisar sejati tingkat kedua sebanding dengan alam kematian tingkat Master Tao. Ketika Anda mencapai tingkat 24, kekuatan tempur alam kematian tingkat ketiga kaisar sejati sebanding dengan tingkat menengah alam kematian tingkat Master Tao. Formasi serangan gabungan. Apakah Anda mengerti? Tianyi dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam tanpa ragu-ragu, dan membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar. "Terima kasih, Senior." "Terima kasih, Senior." Yang lain memberi penghormatan kepada Kaisar Pembantaian 3 kali di udara. Kaisar Pembunuh mengangguk dan berteriak dengan acuh tak acuh, "Pergi dan latih. Dalam 9 hari, semua orang akan membantuku mencapai jalan Kaisar Pembunuh tingkat ke-9. Reruntuhan medan perang di bawah muncul lagi. Tempat itu muncul lagi, dan kemudian ada ratusan ribu pedang patah, mengaum ke arah Tianyi dan yang lainnya, dan beberapa binatang Tao yang lemah juga ditangkap oleh Kaisar dari kejauhan dan dilemparkan ke lapangan percobaan. Setelah akhirnya menyelesaikan semua ini, Kaisar Lu memandang Lu yang sedang berlatih dan berkata, "Dalam 3 hari, kamu akan bertarung melawanku." Lu mengertakkan gigi, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan mengangguk dengan berat. Meskipun Kaisar Pembantaian sulit untuk diajak bicara, jika dia tidak berada di sini kali ini, sebagian besar kuil surga akan hancur. Dia mengetahui hal ini di dalam hatinya. Kaisar Pembunuh kuil surgawi adalah pendahulu dan penatua mereka. Kaisar Pembantaian akhirnya duduk di singgasana yang besar dan tinggi lagi, menatap langit kelabu di atas domain Kaisar sejati. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di dunia saat ini di luar ranah Kaisar sejati, di laboratorium bawah tanah industri Xia Jing Chaoge dari Departemen Perang Tianxia, Xiao Tians, yang menenangkan kegembiraannya, juga mengeluarkan perintah kepada Qian Mian, kirim pesanan kepada semua prajurit kuil surga di medan perang luar untuk berlatih. "Ya, Tuan Istana." Qian Mian menerima perintah itu tanpa ragu-ragu. Qian Mian kemudian meninggalkan Xia Jing secepat mungkin tanpa ragu-ragu dan kembali ke medan perang di luar wilayah. 10 menit kemudian, para prajurit yang berkumpul kembali di sisi kuil surgawi di medan perang ekstrateritorial,
bergabung dengan sekelompok pembunuh medan perang luar angkasa, organisasi malam gelap dan selusin kekuatan lainnya, mulai berlatih dengan intensitas yang lebih tinggi. Bab 402, Tianyi dan para jenderal lainnya semuanya masih hidup, dan Xiao Tianze mengerti bahwa seharusnya ada beberapa perubahan yang tidak dia ketahui di sisi penghalang domain Dao Kaisar sejati ketika mereka melakukan pertempuran besar pada awalnya. Tapi tidak peduli apa, semua orang masih hidup, jadi itu bagus, dan di dalam domain Dao Kaisar sejati, sekarang ada Kaisar Hitam, yang telah menerobos ke puncak tahap awal kelas Kaisar sejati, serta Penatuasing, serta kegelapan, peperangan, pembantaian, dan pemusnahan, dan yang lainnya. Pasukan tingkat atas kelas atas dari Istana Dewa Surgawi semuanya ada di dalam, jadi meskipun mereka mengalami beberapa situasi, mereka harus bisa mengatasinya. Jadi sekarang, setelah mempelajari semuanya, hati yang tergantung di hati Xiao Tianze dianggap benar-benar telah diletakkan. Dia tidak bisa memasuki domain Dao Kaisar sejati sekarang, jadi tidak ada gunanya menjadi cemas, jadi dia hanya bisa menunggu domain Dao Kaisar sejati benar-benar stabil dan terbuka 9 hari kemudian. Hati Xiao Tianze menghela nafas lega saat dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Ada garis bawah yang tak terbatas di dalam hatinya. Sangat sederhana, ketika domain Dao Kaisar sejati dibuka 9 hari kemudian, dia menduduki hak mutlak untuk berbicara. Lagi pula, kali ini ketika domain Dao Kaisar sejati dibuka, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia tidak akan bisa masuk. Tapi dia bukan Raja Manusia, bukan. Dia hanya seorang Kaisar sejati, dan hanya level Kaisar sejati dengan kemampuan untuk mengerahkan kekuatan pertempuran Raja Manusia awal saja. Jadi 9 hari kemudian, kekuatan tertinggi di seluruh dunia dengan sedih akan menemukan bahwa di dalam domain Dao Kaisar sejati, sudah pasti Xiao Tianze yang memiliki keputusan akhir. Pada saat itu, bahkan jika Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak, 3 departemen perang tingkat atas bersatu, mereka masih harus mengikuti kehendak pihak Xiao Tianze di dalam domain Dao Kaisar sejati yang pertama ini. Selain itu, bahkan jika domain Dao Kaisar sejati kedua dan ketiga dibuka di masa depan, lalu kenapa? Xiao Tianze sendiri adalah jenius paling top dari generasi saat ini, dan dalam arti tertentu dia adalah eksistensi yang harus dirampok ketika Departemen Prajurit Musim Panas Surgawi maju ke dinasti kekaisaran. Dia juga berjalan di bawah Kaisar Hegemonik Dao. Tingkat kemajuannya pasti tidak akan lambat, pasti jauh lebih cepat dari yang lain. Jadi selalu sisi Xiao Tianze akan menempati inisiatif mutlak. Situasi dunia, mulai sekarang, tidak akan lagi menjadi kasus bahwa keuntungan apapun yang ada akan dibagi terlebih dahulu oleh Departemen Perang Singa. Mulai sekarang, Xiao Tianze memiliki keputusan akhir. Jadi, bahkan jika Xiao Tianze tidak berada di medan perang, semua kekuatan top dunia harus pergi dan secara serius mempertimbangkan kekuatan pencegahnya. Terutama karena dunia akan segera berubah total, domain Dao Kaisar sejati, dengan kata lain, adalah tanah air Xiao Tianze dengan kuil Dewa Surgawi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. 1000 wajah adalah orang pertama yang kembali ke medan perang luar angkasa, diikuti oleh Leng Yijun dan Dong Fang Qianqian, yang telah naik ke level Kaisar, juga pergi ke medan perang luar angkasa. Demikian pula, ketika berita menyebar bahwa Xiao Tianze sekarang memiliki kekuatan tempur setingkat Raja Manusia, Istana Dewa Surgawi menjadi lebih aman, satu-satunya kekuatan super di puncak medan perang luar angkasa. Bahkan kelompok pembunuh luar angkasa tidak bisa lagi bersaing dengan Istana Dewa Surgawi. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas dari Aula Dewa Surgawi semuanya terperangkap di domain Dao Kaisar sejati. Apalagi fakta bahwa tidak ada yang tahu apakah Kaisar Hitam dan anak buahnya sudah mati atau belum, atau apakah Kaisar Hitam dan anak buahnya akan bisa keluar dari domain Dao Kaisar sejati setelah 9 hari. Anggap saja Xiao Tianze, bahkan jika dia ada sendirian, dia akan mampu menguasai dunia. Nah, Xiao Tianze saat ini benar-benar menguasai dunia. Kekuatan tempur tingkat Raja Manusia, bahkan jika ditempatkan di dinasti kekaisaran kuno, dia akan dapat terus menempati tempat penting. Jadi sebelum Qianmian dan yang lainnya kembali ke medan perang luar angkasa, kelompok pembunuh medan perang luar angkasa, Mo Qiu, dan kelompok pembangkit tenaga listrik tingkat atas organisasi malam gelap, serta kekuatan tingkat atas dari berbagai pihak di dunia yang bertahan di medan perang luar angkasa, seperti Departemen Pertempuran Harimau Hitam, Departemen Pertempuran Beruang, dan seterusnya, semuanya mengadakan pertemuan singkat. Semua orang juga mengadakan pertemuan singkat, dan mereka semua diam-diam setuju bahwa di masa depan, seluruh medan perang luar angkasa akan menjadi dojo Xiao Tianze. Ya, ini adalah wajah poker dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia. Seluruh medan perang luar angkasa, sebuah wilayah yang benar-benar sebanding dengan seluruh wilayah Kementerian Perang yang besar,
semuanya akan dianggap sebagai dojo penguasa kuil Dewa Surgawi, Xiao Tianze, di masa depan. Selain itu, resolusi ini diputuskan dengan suara bulat setelah pertemuan para pembangkit tenaga listrik teratas dalam domain Departemen Perang Beruang Besar, Departemen Perang Harimau Hitam, Departemen Perang Ular Perak, Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Menji Surgawi, dan Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi. Penguasa Istana Dewa Langit Xiao Tianze, setelah pertempuran ini, daya tangkalnya di seluruh dunia langsung mencapai puncaknya. Satu pedang membunuh 10 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di puncak habitat di Departemen Prajurit Singa. Tanyakan saja, sisi mana dari kekuatan dunia yang masih berani mengacaukan Xiao Tianze. Hari baru tiba, matahari bersinar cerah di medan perang luar angkasa, dan Qianyan Kuil Dewa Surgawi, yang mengenakan jubah hitam, secara pribadi pergi ke base camp kelompok pembunuh luar angkasa, tanah dingin ekstrim di bagian utara medan perang luar angkasa. Di aula besar jauh di dalam Gletser base camp kelompok pembunuh luar angkasa, Qianyan, yang dengan gagah berani mengenakan jubah pertempuran hitam, masuk. Saat Qianyan masuk, tetua tertinggi kelompok pembunuh luar angkasa, orang terkuat, Mo Qiyu, serta sejumlah pembangkit tenaga listrik setingkat Daolord, Zero dan yang lainnya, berdiri untuk menyambut mereka. Meskipun itu bukan Xiao Tianze sendiri, sekarang Xiao Tianze telah maju ke tingkat kekuatan tempur Raja Manusia, Qianyan juga memiliki kualifikasi untuk duduk sejajar dengan Mo Qiyu. Nona Qianyan, maaf telah merindukanmu. Maaf, silakan duduk, silakan duduk. Wajah Mo Qiyu serius saat dia berkata kepada Qianyan, puncak peringkat kekaisaran. Dari sikap Mo Qiyu, mudah untuk melihat bahwa dia sekarang benar-benar memperlakukan Qianyan sebagai pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Di kedua sisi aula besar sekelompok pembunuh, sekelompok kaisar level 9, pembangkit tenaga listrik tingkat Dao Master berdiri dalam diam. Qianyan tidak dipertanyakan sedikit pun, bagaimanapun juga, kelompok pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari Istana Dewa Surgawi semuanya masih hidup sekarang. Penguasa Istana Dewa Surgawi Xiao Tianze juga secara pribadi akan datang ke medan perang ekstraterestrial dalam beberapa hari. Qianyan tersenyum pada Mo Qiyu dan berkata, Senior Mo Qiyu, Anda tidak harus sopan, grup pembunuh dan Istana Dewa Surgawi adalah kekuatan yang sama di medan perang luar angkasa, dan kami juga sekutu. Kita harus saling membantu. Oh, jadi tidak perlu bersikap sopan. Petik 2. Mo Qiyu juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak, Nona Qianyan, kesopanan tidak bisa disia-siakan, mulai sekarang, di wilayah ini, kami, grup pembunuh, ingin menghormati Master Kuil Xiao sebagai kehormatan kami. Ini adalah keputusan kami. Selamat kepada Hall Master Xiao karena telah maju menjadi Raja Manusia. Wajah Mo Qiyu sangat serius. Kekuatan pertempuran tingkat Raja Manusia sekarang, kekuatan pertempuran tingkat Raja Manusia pada usia 27 atau 18 tahun. Keberadaan seperti itu, bahkan jika ditempatkan di dinasti kekaisaran kuno, itu masih akan menjadi sosok yang tak tertandingi. Qianyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Penatua Mo Qiyu serius, yang mulia belum menjadi Raja Manusia. Saya datang ke sini kali ini, tetapi juga untuk mengunjungi sekelompok pembunuh atas nama Tuan Istana. Tuan Istana memiliki sesuatu yang terjadi di domain saat ini, dia telah menaklukkan terlalu lama, dan Tuan Istana tidak bisa menjauh darinya. Tetapi Tuan Istana meminta saya untuk datang ke sini untuk menyampaikan bahwa ketika dia kembali ke domain dalam beberapa hari, dia akan datang untuk mengunjungi Senior Mo Qiyu secara pribadi, untuk berterima kasih kepada Senior dan juga kelompok pembunuh, atas bantuan mereka dalam beberapa pertempuran besar ini. Mo Qiyu mengangguk, dan setelah terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya dan bertanya pada Qianyan, kalau begitu Nona Qianyan, bolehkah saya bertanya, Kaisar Hitam dan wakil penguasa kuil lainnya, bagaimana keadaan mereka? Qianyan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah, kakak Kaisar Hitam dan yang lainnya baik-baik saja, termasuk Tianye dan yang lainnya. Hanya saja mereka semua terjebak di dalam domain Dao Kaisar sejati sekarang, terima kasih Senior atas perhatian Anda. Hati Mo Qiyu bergetar mendengar kata-katanya dan tanpa sadar dia berkata, domain Dao Kaisar sejati. Yah, senang bisa hidup, berdebu selama 1000 tahun di sana, ada bahaya, tapi ini juga kesempatan besar. Qianyan mengangguk dan tidak berbicara lagi. Kemudian setelah menunggu beberapa saat, Qianyan berjalan ke arah Zero, yang masih mengenakan topeng platinum di wajahnya, dan berbicara kepada Zero, Master Sekte Muda, Master Aula memintaku untuk juga menyampaikan kepadamu bahwa untuk jalan Kaisar Sejati, dia akan membantumu menerobos setelah 9 hari, saat dia memasuki domain Dao Kaisar Sejati. Saya khawatir jalan Kaisar Sejati Anda akan sedikit lebih sulit daripada pertempuran, pemusnahan, dan yang lainnya. Petik 2. Mata Zero menyipit ketika dia mendengar ini, dan setelah menatap Qianyan dalam-dalam, dia berkata kepada 1000 wajah dengan suara yang dalam, jadi, apakah kakak Xiao tahu jalan Kaisar Sejati yang saya tempuh?
Wajah Zero berubah setelah mengucapkan kata-kata ini, dan untuk beberapa saat, suasana duka perlahan-lahan muncul di dalam aula. Qiannian kemudian menganggukkan kepalanya dengan senyum tidak tertarik dan berkata, tentu saja aku tahu, Tuan Sekte Muda juga seorang jenius tertinggi, aku khawatir kau berjalan di jalan yang sama dengan Tuan Istana, bukan? Qiannian kemudian melanjutkan berbicara tanpa menunggu Zero berbicara, tapi Tuan Sekte Muda, Tetua Mo Qiu, kalian semua tidak perlu khawatir. Tolong percaya pada karakter Tuan-Tuan Aula. Tuan Master Aula tidak peduli jalan apa yang diikuti oleh Tuan Sekte Muda, itu tidak masalah baginya. Dan anggap saja saat itu, di dalam domain prajurit Tianxia, dinasti Kekaisaran Tianxia berulang kali mengundang Yang Mulia untuk kembali, tapi bukankah Yang Mulia menolak semuanya? Mata Zero sangat aneh setelah mendengar kata-kata Qiannian, dan setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wajah Seribu dengan senyum pahit, Nona Wajah Seribu, tolong beritahu kakak Xiao untukku, bahwa aku telah mengingat kebaikannya. Oke. Qiannian mengangguk dan kemudian pergi setelah berbicara dengan Mo Qiu untuk beberapa kalimat lagi. Ketika Qiannian pergi, Mo Qiu berjalan ke sisi Zero, melihat punggung Qiannian yang jauh, hatinya sedikit terkejut, temperamen Xiao Tianche luar biasa, dan bawahannya juga sangat temperamental, tidak buruk dalam waktu 5 tahun, mereka bisa mengalahkan kekuatan di wilayah ini. Zero juga menganggukkan kepalanya dengan kilatan matanya dan berkata, yah, sudah lama sekali aku tahu bahwa dao yang diambil Xiao Tianze tidak sederhana lagi, tapi aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya bahkan tidak menginginkan dao dari satu generasi jenderal besar dinasti kekaisaran, melainkan memberikannya kepada Kaisar Hitam, dan melanjutkan dao yang lebih kuat dari Kaisar manusia sendiri. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Zero terdiam beberapa saat sebelum berkata, kakek, saya tidak sebagus dia. Mo Qiu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu kepada Zero, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Ya, cucunya sangat baik, sangat luar biasa, sama sekali tidak kalah dengan Kong Xuan dari Akademi Saji, tetapi dibandingkan dengan Xiao Tianze, dia masih terlalu jauh di belakang. Mo Qiu tidak berbicara, sementara Zero menatap Mo Qiu dengan mata khawatir dan berkata, kakek, cedera dao yang kamu derita saat mengambil warisan untukku, tidak bisakah kita tidak meminta Xiao Tianze untuk membantu kita pulih? Mo Qiu mengerutkan kening dalam-dalam, setelah beberapa saat dia tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja, sudah cukup bagiku jika dia tidak mengincarmu. Tapi Zero, ingat, Anda memiliki misi Anda, tetapi kemungkinan besar Anda tidak akan dapat menyelesaikannya tidak peduli seberapa keras Anda mencoba dalam kehidupan ini. Xiao Tianze telah mengumpulkan Qi dari negeri timur, 3 generasi dinasti kekaisaran, sangat kuat, dia harus menjadi orang yang harus dirampok. Mo Qiu selesai dan terdiam beberapa saat sebelum dengan sungguh-sungguh dan tak tertandingi berkata, kamu sudah memiliki ikatan persaudaraan dengannya, hargai itu, Xiao Tianze. Dia sedang mengembangkan dirinya sendiri. Benar-benar Qi yang tak terlukiskan. Baiklah, Zero mengangguk dengan serius dan tak tertandingi. 1 jam kemudian, Wajah Seribu, yang telah meninggalkan kamp utama sekelompok pembunuh makhluk luar angkasa, kembali ke markas organisasi kegelapan untuk menemui Ayah An, yang juga merupakan ayah mertuanya. Qiannian sedikit malu karena Ayah An dengan sangat hikmat membawa sekelompok orang terkuat organisasi kegelapan dan memberikan penghormatan kepada Qiannian. Qiannian kemudian juga memberitahu mereka tentang kabar An di domain Dao Kaisar sejati. Wajah Seribu kemudian meninggalkan kelompok pembunuh luar angkasa dan terus menjalankan extraterrestrial battlefield, markas dari puluhan pasukan. Tentu saja yang tidak diketahui oleh Tousan Fest adalah bahwa Mo Qiu telah mengirim 2 pembangkit tenaga listrik Dao Lord untuk diam-diam mengikutinya. Untuk melindungi keselamatannya. Namun nyatanya, Qiannian tidak membutuhkan perlindungan Mo Qiu, karena Istana Dewa Surgawi saat ini, meskipun itu adalah Departemen Perang Singa, juga tidak berani dengan mudah datang untuk mengacaukannya lagi. Benar-benar hegemon pesta dari kekuatan paling atas di dunia Departemen Perang. Bersambung.